Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Toca Channel ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi dari front suspensi silinder ya. Pada HD785-7, front suspensi silinder berfungsi sebagai peredam kejut dan spring yang dihubungkan dengan spherical bearing terhadap lower arm dan mainframe. Kemudian di sini struktur dan fungsinya ada pressure sensor. Sensor yang dipasang pada silinder suspensi yang berfungsi untuk mengukur pressure gas nitrogen dengan cara merubah besarnya nilai tahanan sensor sesuai dengan pressure ya. Terus spherical bearing yang inner rest-nya dapat bergerak bebas arah vertikal dan horizontal terhadap outer rest-nya, sehingga lebih fleksibel dan mengurangi terjadinya torsional force atau beban bundar. Kemudian ada pin ya, terus knuckle arm nitrogen gas ya. Pin sendiri berfungsi sebagai pengikat ya. Di sini berbentuk besi bulat melalui pengerasan. Terus ada knuckle arm menjadi satu bagian dengan housing silinder suspensi, dihubungkan dengan steering silinder ya, menggunakan spherical bearing dan pin, sehingga berfungsi untuk meneruskan retract dan extension steering silinder untuk membelokkan roda depan saat steering wheel diputar. Kemudian nitrogen gas yang dihasilkan ke dalam silinder yang berfungsi sebagai peredam kejut dengan menyusutkan atau contracting dan memuaikan atau extending ya. Terus ada air bleeding plug, komponen berupa bolt valve yang dipasang pada flank atau head silinder suspension sisi atas. Pada salah sisi konstruksinya berbentuk tirus, berfungsi untuk menutup atau membuka bleeding port yang berhubungan dengan oil chamber untuk membuang udara atau bleeding saat melakukan oiling leveling ya. Terus feed valve, komponen suspensi berupa valve yang dipasang pada head root silinder berdekatan dengan suspension pressure sensor yang berfungsi untuk memasukkan pressure nitrogen ke dalam silinder suspensi dengan menggunakan suspension charge valve ya. Kemudian ada inner part di dalam suspensi sendiri ya. Di front suspensi ini ada o-ring, backup ring ya. Ini untuk mencegah kebocoran ya. Terus ada packing dasil. Ini kalau packing ini komponen pada suspensi berupa seal yang dipasang pada head silinder sisi dalam, berfungsi untuk merapatkan clearance antara head dengan root piston ya. Ini sebagai pencegah bocornya oli dari suspensi ya. Terus untuk dasil ini dia komponen berupa seal yang dipasang pada retainer ya, berfungsi mencegah debu atau kotoran masuk di sekitar root silinder. Terus ada wiring ini dipasang pada diameter luar root silinder sisi bottom, berfungsi sebagai bidang kontak terhadap silinder sehingga pergerakan root terhadap silinder tetap lurus. Terus ada bushing, ini hampir sama fungsinya, cuman ini terletak pada retainer ya. Kemudian damping valve ya, komponen berupa valve assembly yang dipasang valve body ya, terdiri dari susunan beberapa plate dengan dimensi berbeda yang diikat bolt dan nut, berfungsi untuk mengatur kecepatan aliran oli dari oli chamber menuju cavity atau sebaliknya melalui 2 buah atau 4 buah orifice sesuai kerja suspension, yaitu extend atau retract ya, sehingga menimbulkan gaya redam atau damping force sesuai beban yang diterima suspension saat unit travel. Kemudian ada leaf spring ya, susunan beberapa plate dengan dimensi berbeda yang dipasang pada valve body front suspensi, berfungsi untuk menghambat flow oli dengan kecepatan alir yang berbeda pada saat suspensi bergerak retract atau extend, sehingga menimbulkan gaya redam atau damping force pada suspensi ya. Kemudian ini ya cara kerja dari front suspensi silinder sendiri. Suspensi silinder bekerja sebagai peredam kejut atau shock absorber dan spring ya. Bagian dalam silinder dibagi menjadi gas chamber A. Ini gas chamber A ini berupa nitrogen ya. Terus oli chamber B yang diisi dengan oli ya. Ini chamber B ini
diisi dengan oli. Terus oli chamber C yang dihubungkan dengan tube 6 dan valve body. Ini valve body atau damping valve ya, yang gambar B ini. Kemudian nitrogen gas. Ketika suspensi silinder bergerak naik dan turun, maka volume nitrogen gas di dalam gas chamber A akan berubah secara elastis sesuai beban yang diterima. Untuk menyerap beban tersebut, gas nitrogen terjebak di antara arut dan oli, sehingga akan selalu menjadi tumpuan yang menerima pressure sebagai penghubung terhadap beban dari luar, sehingga bekerja sebagai air spring ya. Kemudian sini ada cara kerjanya. Saat action wind retraction dan action wind extension atau naik turunnya suspensi ya. Ketika dia retract atau dia memendek, ketika terjadi external force atau ada undulating ya di dalam chamber B ini mengalir melalui valve 8 ya dan tube nomor 6 menuju oli chamber C. Oli yang mengalir melalui valve dari arah Z akan diperkecil alirannya dengan 4 buah orifice. Jadi lebih cepat ya pergerakannya saat dia itu memendek. Kemudian saat action wind rate extending atau memanjang, saat external force berkurang, pressure gas nitrogen akan menggerakkan keluar rut. Jadi otomatis rut ini akan keluar ketika guncangan atau ondulatinya itu sudah selesai ya. Rut akan keluar, terus gas nitrogen akan menggerakkan keluar rut, kemudian melalui 2 buah orifice ya. Ini dia, sehingga dia akan memanjang ya, tetapi melalui 2 buah orifice, jadi pergerakannya lebih smooth. Nah, mungkin itu saja ya untuk cara kerja front suspensi HD 785/7 ya.